Kita telah memahami bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah penyataan diri Allah yang melaluinya Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Dan kita mengerti juga bahwa Allah telah menggunakan setiap karakteristik dari para penulis Alkitab, baik itu dari dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, untuk dipakai oleh Allah secara aktif menuangkan setiap gagasan, setiap ide yang berasal dari Allah, yang merupakan penyingkapan diri Allah mengenai setiap hal yang ingin Dia singkapkan kepada manusia. Dan kita juga telah memahami bahwa setiap perkataan yang tertulis di dalam kitab suci itu berasal dari Allah, dan itulah sebabnya maka kita menyadari betul bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah, sehingga kita menyebutnya kemudian dalam salah satu sifatnya bahwa Alkitab itu ineransi, dalam pengertian setiap hal yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang hakiki. Nah, kita juga kemudian telah memahami bahwa Alkitab itu adalah penyataan dari Allah, yang di dalam penyataannya itu Allah memperlihatkan kepada kita segala sesuatu yang sebetulnya ingin Allah singkapkan kepada manusia, yang dalam hal ini kita mengertinya sebagai misteri, ya, suatu misteri dari Allah, yang setiap misteri ini menolong kita untuk memahami segala hal yang rahasia yang bersumber dari penyingkapan Allah itu. Dan setiap penyingkapan ini, baik itu nubuatan terhadap hal-hal yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, hadirnya kerajaan Allah di masa yang akan datang, kemudian bagaimana Allah untuk menggenapi akan setiap firman-Nya yang telah Ia sampaikan, kita mengerti bahwa setiap pernyataan-pernyataan tersebut adalah benar. Pasti akan terjadi demikian, seperti yang Allah firmankan. Dan kita kemudian secara sederhana menyebutnya sebagai infallibility, ya, suatu sifat di mana setiap nubuatan Allah, setiap pernyataan Allah pasti akan terjadi dengan persis presisi seperti apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita juga memahami bahwa atas dasar setiap kerangka yang telah kita pikirkan dari awal tentang Alkitab, kita kemudian merumuskan bahwa Alkitab itu memenuhi prinsip yang penting di dalam dirinya, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai Principium Cognoscendi Externum. Apa itu Principium Cognoscendi Externum? Principium Cognoscendi Externum itu adalah suatu pemahaman bahwa Alkitab itu memang bukan Allah. Dan kita tahu bahwa Allah sendiri memang tidak menginginkan kita untuk menjadikan Alkitab itu sebagai Allah. Kita harus menyembah hanya kepada Allah yang sejati. Tetapi Principium Cognoscendi Externum mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab itu adalah sarana eksternal, sarana di luar daripada diri Allah. Dia itu bukan Allah, tetapi Allah berkenan di dalam caranya Allah sendiri, di dalam standarnya Allah sendiri, di dalam penentuannya Allah sendiri, untuk memakai setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab itu untuk menjadi penyataan Allah yang menjelaskan kepada kita secara proporsional tentang segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengenal Allah. Jadi secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab itu menolong kita untuk yang pertama itu memahami tentang rencana keselamatan Allah, dan kemudian bagaimana kita seharusnya berespons terhadap rencana keselamatan itu. Jadi secara sederhana Alkitab itu menuntun kepada kita untuk tiba pada keselamatan. Ada beberapa bagian Alkitab yang menolong kita untuk mengerti akan bagian ini. Misalnya di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15.
saya ingin membaca bagian ini kepada setiap kita. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang ketiga, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Allah di sini berfungsi menolong kita untuk tiba pada keselamatan. Keselamatan tidak dapat kita raih hanya dengan perasaan subjektif kita. Keselamatan tidak bisa kita alami hanya dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman personal kita. Apalagi tentunya kita tidak dapat mencapai apa yang dinamakan keselamatan itu dengan mengkopi akan pengalaman-pengalaman, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh orang lain yang kemudian dikenakan kepada kita. Keselamatan itu terwujud hanya oleh karena anugerah Allah kepada kita melalui iman, dan iman itu adalah iman yang secara signifikan lahir dari relasi yang dalam dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk tiba pada keselamatan. Rasul Petrus kemudian menegaskan ini di dalam tulisannya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, saya bacakan lagi buat kita. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi di dalam relasi kita dengan firman Allah, dengan Alkitab, kita secara personal dituntun, diarahkan oleh Allah, bahkan dibentuk oleh Allah untuk tiba pada satu titik di mana kita mengalami suatu kelahiran baru oleh firman-Nya itu, untuk menjadi pribadi yang mengalami pengenalan akan Allah hanya melalui sarana yang kepadanya Allah berikan kepada kita, yaitu Alkitab. Sehingga ketika kita memahami prinsip yang tadi dalam bahasa Latin saya sudah sebutkan sebagai principium cognoscendi externum, kita menyadari bahwa Alkitab ini adalah suatu sarana di luar dari diri Allah. Dia bukan Allah, dia tidak pernah bisa kemudian kita kultuskan seperti Allah. Tetapi menariknya adalah melalui sarana ini, melalui Alkitab ini, Allah menolong kita, Allah menuntun kita untuk diperbaharui, untuk mengalami suatu fase yang baru, yaitu kita menikmati akan iman yang menuntun kita kepada keselamatan. Selain itu teman-teman, kita juga memahami bahwa Alkitab ini adalah sarana yang melaluinya Allah menolong kita untuk sampai pada titik di mana kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan untuk mengalami seluruh kekayaan Allah. Pertumbuhan untuk menikmati setiap relasi yang intim, yang indah di dalam Tuhan. Rasul Paulus kepada Timotius, saya bacakan buat kita semua, 1 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ya. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua ayat yang ke-16, di sana dia berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap tulisan diilhamkan Allah. Jadi setiap komponen, setiap bagian, setiap tulisan yang tercatat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, itu semua diilhamkan Allah atau berasal dari Allah, keluar dari Allah. Itu merupakan nafas dari Allah, nafas Allah, yang melalui itu semua kemudian Allah itu sedang menuntun kita untuk mengalami pertumbuhan. Bertumbuh dalam hal yang holistik, di mana melalui Alkitab itu dia mengajarkan kepada kita
segala sesuatu yang harus kita lakukan di dalam Tuhan, bagaimana Alkitab itu mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah, untuk semakin hari semakin benci dosa, untuk semakin hari semakin menikmati kekayaan anugerah Allah di dalam kebenarannya. Alkitab itu juga mengajarkan kepada kita dan menyingkapkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Dan tentu saja teman-teman, penyingkapan akan kesalahan kita yang disingkapkan oleh Alkitab ini bukan dalam bentuk suatu perasaan-perasaan emosi belaka, di mana kemudian ada orang-orang tertentu yang menyadari bahwa dirinya berdosa di hadapan Allah dan kemudian menjadi justru tidak menikmati relasi yang intim dengan Tuhan karena ada perasaan tertuduh di dalam dirinya bahwa Allah itu sedang menghakimi dia. Justru melalui pendalaman Alkitab, justru melalui membaca Alkitab dengan rutin, kita menyadari bahwa betul bahwa Allah itu adalah Allah yang menghakimi. Tetapi jangan lupa juga bahwa melalui Alkitab Allah menyatakan kesalahan kita dengan tujuan adalah supaya kita menjadi membenci dosa, dan di dalam membenci dosa itu kita kemudian menjadi semakin menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena melalui Alkitab, setelah dia menyatakan akan kesalahan kita, dia memperbaiki dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ini poin yang penting sekali untuk kita pahami teman-teman, karena kita kemudian menyadari sekarang bahwa pemahaman kita akan dosa, akan natur kita sebagai orang berdosa, akan kodrat kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, itu pada satu sisi adalah sesuatu hal yang positif yang menolong kita untuk mengalami pertumbuhan. Tetapi jika tanpa pendalaman Alkitab, pemahaman akan Alkitab, akan relasi di dalam Alkitab, maka kita tidak ada pengharapan di dalamnya. Kita hanya akan melihat bahwa Allah itu adalah pribadi yang terus-menerus menghakimi dan kemudian menolak kita karena dosa. Tetapi lagi-lagi, setelah Alkitab menyatakan kesalahan kita, Alkitab juga hadir sebagai sarana yang memperbaiki kelakuan kita, yang menolong kita untuk secara positif mengalami Allah, terus menerus terbangun relasi di dalam Allah dan dididik di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga sama seperti apa yang Rasul Paulus nyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di sana Rasul Paulus kemudian menyatakan kepada kita bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi melalui Alkitab Allah menyatakan kesalahan kita. Tetapi melalui Alkitab juga Allah yang sama adalah Allah yang mengubah akan kelakuan kita dan kemudian mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga kita menjadi tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Yang ketiga, kemudian teman-teman, kita menyadari bahwa Alkitab itu atau firman Tuhan itu menolong kita untuk diperlengkapi di dalam pelayanan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa panggilan kita itu sebetulnya bukan hanya untuk menikmati keselamatan oleh iman sebagai anugerah Tuhan. Panggilan kita itu adalah untuk mengalami akan keselamatan, dan kemudian setelah itu konsekuensi logisnya adalah kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan yang menjadi fokus klimaks dari apa yang Allah kerjakan kepada kita itu adalah untuk kita diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Jadi teman-teman, setiap orang percaya yang secara aktif membiarkan dirinya dibentuk oleh firman Tuhan, tidak mungkin dia itu kemudian tidak sampai pada titik di mana ada keinginan untuk melayani Tuhan. Dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang mampu untuk dilakukan setiap hari, yang kita bisa tunjukkan dalam komitmen kita setiap hari, Allah terus-menerus akan memperlengkapi kita untuk melakukan hal yang tersebut.
Mari kita lihat lagi kemudian di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya bacakan lagi bagian ini, berbunyi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan yang kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian mengerjakan apa yang menjadi sifat Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga setiap perbuatan baik di sini teman-teman bukan hanya perbuatan baik, yaitu fenomena tindakan. Ada orang yang berbuat baik, ketemu pengamen, ketemu orang peminta-minta di pinggir jalan, kemudian dia ingat, di kantong saya masih ada receh, masih ada gopek, masih ada 2000, udah 2000 kembalian dari toko tertentu ya, Indo April misalnya, ini sudah lecek, ya udah saya kasih aja itu, daripada di kantong saya bikin jadi bulukan celana gitu ya, saya kasih aja ya. Atau suatu perbuatan baik yang lahir oleh karena suatu perasaan di mana dia itu ingin membalaskan sesuatu ya, sebagai suatu bentuk tindakan psikologis ya. Bukan seperti itu teman-teman, tapi perbuatan baik yang dimaksudkan di sini adalah kita yang telah diubahkan dari dalam oleh firman Tuhan itu membuat kita itu menyadari betul bahwa hidup ini adalah satu kesempatan yang di dalam setiap kesempatan yang ada itu kita mengerjakan apa yang menjadi sifat Tuhan, yaitu apa yang baik, apa yang benar, apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang menjadi penghiburan, itu yang kemudian kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi secara sederhana teman-teman, kita kemudian menyadari sekarang bahwa kita itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan pelayan-pelayan Tuhan tentunya di sini bukan dalam suatu bentuk panggilan istimewa di mana mereka beberapa yang kita kenal sebagai orang-orang yang full time menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan dalam konteks yang demikian. Tetapi di dalam konteks keseharian kita kemudian menyadari bahwa keselamatan yang Allah kerjakan di dalam diri kita itu akan berbuah. Dan buahnya itu adalah kita bukan hanya sekedar menjadi penikmat akan hidup ini, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang seharusnya bermakna di hadapan Tuhan. Dan hal ini hanya akan bisa terpenuhi teman-teman ketika kita sadar betul dan kita memiliki suatu disiplin rohani untuk bertumbuh melalui firman Tuhan.